Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Semoga Anda semua selalu sehat hari ini untuk menonton video ini. Video ini adalah kuliah keempat atau materi keempat dari metode penelitian komunikasi. Hari ini kita kuliah keempat ini peranan nilai. Jadi peranan nilai ini membicarakan mata kuliah membicarakan metode penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif dalam mengumpulkan data terjadi interaksi antara peneliti dan sumber data. Nah, dalam interaksi baik peneliti maupun sumber data memiliki latar belakang, pandangan, keyakinan, nilai-nilai, dan persepsi yang berbeda, sehingga dalam pengumpulan data, analisis dan pembuatan laporan akan terikat nilai masing-masing. Dalam artian bahwa nilai peneliti dan nilai yang diteliti. Nah, sebaliknya pada penelitian kuantitatif, peneliti tidak berinteraksi dengan sumber data, maka akan terbebas dari nilai yang akan dibawa peneliti dan sumber data, sehingga peneliti menjaga jarak dengan sumber data agar data diperoleh objektif. Ini bukan menurut saya, tetapi menurut Steinbeck 2003. Jadi pada penelitian kuantitatif itu, pada penelitian kualitatif peneliti harus membangun hubungan yang dekat dengan informannya, sehingga akan memperoleh informasi yang dibutuhkan, informasi yang benar yang dibutuhkan oleh peneliti. Nah, dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif itu instrumennya adalah peneliti. Jadi peneliti yang menjadi instrumennya, sehingga peneliti harus membangun hubungan yang dekat dengan yang diteliti. Biasanya peneliti menggunakan observasi partisipan. Observasi partisipan itu peneliti ikut terlibat dalam melaksanakan segala sesuatu yang dilakukan oleh yang diteliti. Kemudian peneliti juga mencatat apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh yang diteliti. Tetapi peneliti tidak boleh memberitahukan yang diteliti bahwa dia penelitian. Jadi peneliti benar-benar dia berperan serta. Jadi ini prosesnya lama prosesnya kalau dia melakukan observasi partisipan. Nah, saya ambilkan contoh itu orang bule yang datang ke Indonesia ingin meneliti perilaku kepala suku terhadap istri-istrinya. Dia menikah dulu dengan kepala suku itu, sehingga dia mengetahui bagaimana perilaku kepala suku terhadap istri-istrinya. Nah, apa yang dilihat, apa yang dirasakan oleh peneliti itu semua dicatat, karena itu akan menjadi hasil penelitian oleh peneliti. Selain observasi partisipan, peneliti juga bisa mengadakan wawancara mendalam dengan sumber data. Nah, ini yang biasa dilakukan di Indonesia untuk wawancara mendalam, karena mungkin jarang ada yang mau melakukan observasi partisipan kalau kita orang Indonesia. Tetapi kalau orang di negara maju, dia betul-betul peneliti itu total. Nah, dia bahkan rela menikah dengan kepala suku itu, lalu dia memperoleh informasi yang dibutuhkan. Nah, 1 tahun dia
menikah sama kepala suku itu, penelitiannya sudah rampung, dia kembali ke negaranya. Nah, tapi kalau kita orang Indonesia tidak mau seperti itu. Ya paling yang dilakukan itu wawancara mendalam. Wawancara mendalam ini dilakukan kapan saja, tergantung dari waktu peneliti dan yang diteliti. Jadi memang untuk penelitian kualitatif sangat berbeda dengan penelitian kuantitatif. Ya perbedaannya mulai dari prosesnya, proses penelitiannya, instrumennya, kemudian lamanya penelitian, itu semua berbeda. Analisisnya juga berbeda. Nah, kalau penelitian kualitatif ini prosesnya itu masuk ke lapangan dulu, sehingga dia bisa menentukan apa yang diteliti. Tapi peneliti kualitatif ini belum tahu sebenarnya apa yang terjadi di lapangan. Nah, ini diibaratkan juga seorang orang bule yang masuk ke Indonesia yang ingin meneliti pertunjukan wayang. Nah, orang bule tersebut itu tidak tahu apa sebenarnya itu wayang, bagaimana pertunjukan wayang. Nanti setelah dia masuk ke lapangan, baru dia melihat, oh ini ada wayang, ada dalangnya, ada panggungnya, dan ada penontonnya. Dari situlah dia bisa fokus yang mana yang dia mau teliti. Apakah dia mau meneliti wayangnya, atau mau meneliti dalangnya, atau juga mau meneliti panggungnya, ataukah mau meneliti penontonnya. Jadi penelitian kualitatif itu menggunakan fokus penelitian. Nah, fokus penelitian itu tempatnya sebelum rumusan masalah. Fokus penelitian. Nah, jadi itulah pada penelitian kualitatif, sangat berbeda. Jadi berangkat dari rasa keingintahuan yang jelas dari peneliti, karena masalahnya masih remang-remang atau belum jelas, bahkan masih gelap, sehingga ada ketertarikan, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti itu. Jadi dia belum tahu sebenarnya apa itu sebenarnya wayang. Kalau misalnya peneliti itu mau meneliti wayangnya, maka dia akan mengetahui bagaimana proses pembuatan wayang, apa gunanya, kemudian bagaimana pemeliharaannya. Ya, banyaklah yang berkaitan dengan wayang. Nah, kalau ingin meneliti dalangnya, mungkin peneliti bisa bertanya, kenapa dalang itu bisa mau tertarik menjadi dalang wayang kulit. Nah, sejak kapan dia menjadi dalang wayang kulit, kalau dia meneliti dalangnya. Kemudian apa yang membuat dia tertarik menjadi dalang wayang kulit, dan apa keuntungannya. Kemudian faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pembuatan dan untuk menjadi dalang wayang kulit. Itu kalau penelitian kualitatif. Sementara pada penelitian kuantitatif itu berangkat dari fenomena yang ada di lapangan. Misalnya fenomenanya penjualan Carrefour itu menurun tahun lalu. Nah, itu fenomena, sehingga peneliti tertarik meneliti mengapa sebenarnya penjualan Carrefour itu menurun. Itu fenomena. Jadi penelitian kuantitatif berangkat dari fenomena, sedangkan penelitian kualitatif berangkat dari adanya rasa keingintahuan yang besar dari yang akan diteliti. Jadi memang sudah berbeda, berangkat dari prosesnya sudah berbeda. Penelitian kualitatif berangkat dari adanya rasa keingintahuan yang besar dari peneliti untuk meneliti judul itu. Nah, kemudian sedangkan pada penelitian kuantitatif berangkat dari fenomena. Kalau tidak ada fenomenanya, kenapa mesti diteliti? Dan harus ada
alasan penelitian dilakukan. Nah, alasannya itu bisa jadi antara lain, selama ini belum ada peneliti yang pernah meneliti misalnya pertunjukan wayang. Nah, atau selama kalau penelitian kuantitatif, selama ini belum ada yang pernah meneliti itu penjualan Carrefour. Nah, karena ingin diketahui apa penyebab menurunnya penjualan Carrefour sehingga fenomena itu kita tertarik untuk meneliti. Tetapi alasan penelitian dilakukan pada penelitian kuantitatif itu biasanya berkaitan dengan teori. Misalnya, ada teori yang mengatakan bahwa strategi pemasaran berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen. Nah, itu diuji. Nah, apakah benar itu strategi pemasaran berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen? Nah, jadi judulnya pengaruh komunikasi bisnis dan strategi pemasaran terhadap minat beli konsumen. Itu bisa seperti itu. Jadi 2X-nya 1Y-nya. Sedangkan pada penelitian kualitatif tidak ada variabel X dan tidak ada variabel Y. Karena penelitian kualitatif tidak mencari pengaruh. Nah, berbeda dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu mencari pengaruh, sehingga rumusan masalahnya juga berbeda antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Kalau rumusan masalah dari penelitian kualitatif mengatakan bagaimana. Nah, tadi kalau ada yang meneliti wayang, bagaimana proses pembuatan wayang. Nah, faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat proses pembuatan wayang. Tuh. Sebaliknya kalau penelitian kuantitatif, kalau judulnya tadi mengatakan bahwa pengaruh strategi komunikasi dan komunikasi bisnis terhadap minat beli konsumen, maka rumusan masalahnya mengatakan apakah komunikasi bisnis berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Yang kedua, apakah strategi pemasaran berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Jadi memang dari judulnya dan rumusan masalahnya juga berbeda antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Nah, selain itu penelitian kualitatif itu judulnya simple, dalam arti bahwa tidak semua yang diteliti itu tercantum di judul. Sedangkan pada penelitian kuantitatif semua variabel yang diteliti itu tertulis di judul. Nah, misalnya penelitian kualitatif tadi ingin meneliti wayang, atau dalangnya, itu paling judulnya pembuatan wayang. Studi kasus di Jawa Tengah, kabupaten apakah, kota apa, kabupaten apa. Sedangkan pada penelitian kuantitatif itu karena dia berbicara mencari pengaruh, maka judulnya pengaruh komunikasi bisnis dan strategi pemasaran terhadap niat beli konsumen. Jadi memang karena mencari pengaruh sehingga rumusan masalahnya mengatakan apakah komunikasi bisnis berpengaruh terhadap niat beli konsumen. Jadi itu rumusan masalah antara penelitian kualitatif dan kuantitatif memang berbeda karena jenisnya juga berbeda. Kemudian pada tujuan penelitian kualitatif itu kalau dikatakan tadi judulnya proses pembuatan wayang kulit, itu di kasus misalnya di Yogyakarta, Jawa Tengah, kabupaten apa. Nah, itu kan rumusan masalah mengatakan bagaimana proses pembuatan wayang kulit. Sehingga tujuan penelitiannya mengatakan untuk mengetahui dan mendeskripsikan
proses pembuatan wayang kulit di Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah. Nah, sedangkan pada penelitian kuantitatif tadi mencari pengaruh yang mengatakan pengaruh komunikasi bisnis dan strategi pemasaran terhadap minat beli konsumen. Maka rumusnya masalahnya apakah komunikasi bisnis berpengaruh terhadap berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Maka tujuan penelitiannya mengatakan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh komunikasi bisnis terhadap minat beli konsumen. Kenapa mengatakan untuk menganalisis dan menjelaskan? Karena pada penelitian kuantitatif itu kita mencari pengaruh itu menggunakan analisis statistik, sehingga dikatakan untuk menganalisis dan menjelaskan, dan setelah dianalisis baru dijelaskan. Dianalisis dulu baru dijelaskan, karena penelitian kuantitatif itu berupa angka-angka, sehingga angka-angka itu dijelaskan. Itu perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif, ya. Nah, kemudian selain itu juga kalau penelitian kualitatif itu menggunakan fokus penelitian, sementara pada penelitian kuantitatif tidak menggunakan fokus penelitian. Karakteristik penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Bocklen 1982. 1. Dilakukan pada kondisi alamiah atau sebagai lawan dari eksperimen. Nah, penelitian kualitatif dikatakan dilakukan pada kondisi alamiah, tempatnya alamiah, misalnya di rumah atau di kantor itu alamiah. Sebagai lawan dari eksperimen, eksperimen itu dilakukan di lab dan ada perlakuan peneliti. Nah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci. Kalau penelitian kualitatif itu adalah peneliti sebagai instrumennya, instrumen kunci. Kalau kita sudah menemukan instrumen kunci, kemudian kita dari instrumen kunci itu bisa menunjukkan ke peneliti siapa lagi yang bisa memberikan penjelasan tentang yang mau diteliti. Itu ya. Jadi eksperimen itu ada perlakuan peneliti dan dilakukan di laboratorium. Kan kalau di lab itu ada perlakuan peneliti. Peneliti mencampur antara satu bahan dengan bahan lain, kemudian diatur suhunya, lalu diketahui bagaimana pengaruhnya. Itu untuk mencari pengaruh. Ini biasanya dilakukan pada ilmu farmasi atau ilmu teknik kimia. Teknik kimia misalnya meneliti yang berupa kuman-kuman itu masuk di lab itu. Atau peneliti farmasi biasanya kalau misalnya di kampung melihat bahwa ada satu jenis daun yang digunakan oleh masyarakat yang katanya bisa menyembuhkan sakit kepala, yang biasanya ditempel di dahi orang sakit, dan mungkin ada yang berhasil sehingga peneliti tertarik untuk meneliti apa sebenarnya kandungan dari daun tersebut. Jadi peneliti melakukan dulu penelitian kualitatif, ingin mengetahui kandungannya. Nah, kandungannya, setelah diketahui kandungannya bahwa ini memang mengandung apa, kemudian peneliti mencampur lagi dengan bahan lain untuk lebih menguatkan daripada hasil itu. Nah, jadi setelah mencampur itu, dari hasil penelitiannya diketahui bahwa ini dari bisa menyembuhkan sakit kepala. Saya pernah menguji di farmasi waktu saya mengajar di Universitas Indonesia Timur. Itu dia meneliti mencit tikus putih. Tikus putih itu dikasih minum, tidak tahu ramuan apa itu dari daun-daun, kemudian disuruh berenang. Jadi dia ada satu yang dikasih minum ramuan, dan satu tidak, baru disuruh duanya berenang. Ternyata hasil yang
mencit yang sudah dikasih minum ramuan itu dia lebih kuat berenang dibanding dengan mencit yang belum yang tidak dikasih minum ramuan itu. Akhirnya peneliti itu menemukan bahwa dengan ramuan itu membuat mencit itu lebih kuat berenang. Jadi bisa nanti kalau kan biasanya kalau penemuan obat itu tidak langsung dicobakan kepada manusia, tetapi kepada hewan dulu. Nanti kalau misalnya sudah oke, sudah benar-benar cocok, barulah diproduksi besar-besaran untuk dijadikan obat. Kemudian yang kedua, peneliti kuantitatif lebih bersifat deskriptif. Peneliti kualitatif lebih bersifat deskriptif. Artinya peneliti kualitatif itu tidak menjelaskan angka-angka, tetapi lebih kepada penjelasan tentang penelitian itu. Nah, dari data yang terkumpul itu paling dia berupa gambar sehingga tidak menekankan pada angka-angka. Berbeda pada penelitian kuantitatif. Karena kita tahu bahwa penelitian kuantitatif itu dia mencari pengaruh. Nah, sehingga dia dari pengaruhnya itu menghasilkan juga angka-angka. Dari hasil analisis statistik itu mendapatkan angka-angka bahwa komunikasi pemasaran berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen, ditunjukkan dengan angka sekian, nilai CR-nya sekian. Hal ini dapat diartikan bahwa hipotesis diterima. Jadi kalau penelitian kuantitatif itu menggunakan hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara dari rumusan masalah. Jadi untuk membuktikan apakah hipotesis itu benar-benar terbukti, maka melalui uji statistik. Nah, kalau melalui uji statistik dan dia berpengaruh signifikan, maka biasanya mungkin ada yang sama dengan teori atau ada yang sama dengan penelitian terdahulu. Jadi itu untuk penelitian kuantitatif. Kemudian penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome. Jadi peneliti kualitatif itu prosesnya biasanya lebih lama karena apalagi kalau dia menggunakan observasi partisipan itu lebih lama karena dia harus mendapatkan data yang akurat dan yang dibutuhkan. Jadi dia prosesnya lebih lama. Itulah biasanya ada yang hidup bersama seperti yang menikah itu 1 tahun baru selesai. Tetapi pada penelitian kuantitatif itu dia menghasilkan produk atau outcome apa yang dihasilkan. Produk itu misalnya meneliti tadi farmasi itu, yang ilmu farmasi itu yang meneliti daun-daun itu yang mungkin di masyarakat itu ada daun tertentu yang jika ditempel di dahi orang sakit kepala, maka sakit kepalanya bisa menurun. Nah, sehingga diteliti oleh orang farmasi. Nah, setelah itu diketahui hasilnya, oh ternyata ada kandungannya ini, memang bisa menyembuhkan sakit kepala. Kemudian dicampur lagi dengan apalah yang cocok. Kemudian setelah selesai itu dia akan menghasilkan produk. Menghasilkan produknya itu apa? Adalah obat tradisional, obat tradisional sakit kepala. Ini contoh saja. Jadi itulah perbedaan dengan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jadi penelitian kuantitatif itu dia ada produk yang dihasilkan. Nah, tetapi kalau meneliti persepsi itu tidak ada produk tapi ada hasil penelitiannya. Misalnya persepsi seorang terhadap apa, persepsi karyawan terhadap pemimpinnya, persepsi seorang terhadap teman dekatnya. Selain itu, penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. Nah, jadi peneliti kualitatif menganalisis data secara induktif. Induktif berarti dia dari
umum ke khusus. Induktif kan dia lebih mengerucut. Jadi kalau yang tadinya, jadi dia skopnya lebih kecil, tetapi dia mendalam. Jadi karena dieksplor sampai ke detail-detailnya kalau penelitian kualitatif. Sedangkan pada penelitian kuantitatif lebih menekankan secara luas. Dia berlaku, sampel diberlakukan ke populasi. Nah, peneliti kualitatif lebih menekankan makna data di balik yang teramati. Misalnya ada orang memancing, dilihat dia memancing. Kalau penelitian kualitatif melihat bahwa memancing itu kalau penelitian kuantitatif melihat bahwa memancing itu dia mencari ikan. Tetapi pada penelitian kualitatif, memancing itu belum tentu mencari ikan. Memancing itu menghibur diri, mungkin karena dia punya masalah sehingga dia pergi memancing menghibur diri. Jadi itu maknanya. Jadi penelitian kualitatif lebih kepada pemaknaan. Jadi ada ini karakteristik penelitian kualitatif menurut Bogdan, ada beberapa yang antara lain saya sudah jelaskan. Nah, selain itu peneliti kualitatif dilakukan secara intensif. Peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara detail. Jadi itulah penelitian kualitatif dilakukan secara intensif, dalam arti bahwa memang benar-benar peneliti ini mencari data yang benar-benar akurat. Dan ini kalau dia hidup bersama, berarti itu memang dilakukan secara intensif. Sedangkan pada penelitian kuantitatif terkadang tidak mengenal siapa respondennya. Sedangkan pada penelitian kualitatif harus kenal betul siapa informannya agar bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Nah, berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan dan membuat laporan secara detail. Jadi dokumen ditemukan di lapangan itu juga disortir, ya, dipilih. Jika memang dokumen atau data itu dibutuhkan, maka itu diambil. Tetapi kalau peneliti merasa itu tidak dibutuhkan, tidak ada kaitannya dengan yang diteliti, maka itu dibuang. Nah, jadi memang untuk lebih memahami penelitian kualitatif harus diketahui perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, untuk kapan peneliti berangkat dari penelitian kualitatif dan kapan peneliti berangkat dari penelitian kuantitatif. Nah, untuk berangkat dari penelitian kualitatif manakala masalahnya belum jelas atau masih remang-remang atau kadang masih gelap, sehingga ada rasa keingin tahu yang besar dari peneliti untuk meneliti hal itu. Sedangkan pada penelitian kuantitatif berangkat dari fenomena. Ini tadi saya sudah jelaskan, berangkat dari fenomena. Nah, jadi kalau tidak ada fenomenanya, saya sering mendapat mahasiswa datang mau ujian, konsultasi karena saya pembimbingnya. Saya tanya apa fenomenanya, tidak ada fenomenanya. Saya bilang kalau penelitian kuantitatif itu berangkat dari fenomena. Kalau tidak ada fenomenanya, nanti kamu ditanya kenapa kamu meneliti itu, sedangkan kamu tidak ada fenomenanya. Jadi itu. Jadi harus ada fenomena. Fenomena itu misalnya kinerja karyawan di PT apa itu buruk atau kinerja penjualan karyawan hipermart itu menurun, itu fenomena. Makanya dengan adanya fenomena kita tertarik untuk meneliti. Jadi pada penelitian kuantitatif itu berangkat dari fenomena.
memang untuk membuat proposal penelitian itu gampang-gampang susah. Gampangnya kalau kita mengerti, susahnya kalau kita tidak mengerti. Nah, pada pembuatan proposal itu harus ada jurnal pendukung. Jurnal itu hasil penelitian orang lain yang sudah dipublish. Jadi kita mencari jurnal, biasa kalau di S1 minimal 10 jurnal. Dan jurnal itu harus ada persamaan dan perbedaan dengan yang kita teliti. Nah, karena di kolomnya itu ada, di tabelnya itu ada persamaan. Misalnya contoh tabelnya itu kolom pertama itu nomor, kedua nama dan tahun. Artinya namanya punya jurnal itu siapa, tahun berapa dia publish. Nah, kemudian apa judul penelitiannya. Nah, dari judulnya kita sudah tahu, oh ada perbedaannya dan persamaannya dengan penelitian kita. Kemudian di kolom berikutnya lagi ada persamaan dan perbedaan. Kenapa harus ada persamaannya? Antara lain karena jika hasil penelitian kita itu sama dengan jurnal itu, maka di pembahasan dikatakan bahwa penelitian ini mendukung penelitiannya siapa, tahun berapa, menemukan apa. Makanya harus ada persamaan. Sedangkan kenapa harus ada perbedaannya? Supaya ada novelty-nya, ada yang baru dari penelitian itu. Karena kalau tidak ada yang baru, orang semua sudah teliti, untuk apa kita teliti lagi? Nah, harus ada yang baru. Ada namanya novelty. Jadi harus ada yang baru. Itu kan biasa juga penguji bertanya, apa novelty dari penelitian Anda? Nah, antara lain itu misalnya variabelnya yang berbeda. Makanya harus ada perbedaan dan persamaan dari variabelnya. Selain itu, perbedaannya lokasi penelitian. Ya, mungkin jurnal itu di perusahaan lain, sementara jurnal kita juga di Makassar. Nah, itu perbedaan dari penelitiannya. Nah, demikian juga pada penelitian kualitatif harus ada jurnalnya. Jurnal yang bisa sama dengan penelitian itu dan ada juga yang berbeda dengan penelitian itu. Dan jika hasil penelitian kita itu sama dengan jurnal itu, maka dikatakan bahwa penelitian ini mendukung penelitiannya siapa, tahun berapa. Kemudian tadi saya sudah jelaskan bahwa penelitian kualitatif itu lebih kepada pemaknaan maknanya apa. Kemudian hasil penelitian itu bisa ditransfer, maksudnya ditransfer ke tempat lain yang tidak jauh dari tempat penelitian kita. Nah, jadi kita tahu bahwa penelitian kualitatif itu dia menemukan teori dan menemukan hipotesis. Sedangkan penelitian kuantitatif itu menguji teori dan menguji hipotesis. Makanya untuk penelitian yang longitudinal itu harus berangkat pertama di penelitian kualitatif dulu, baru dilanjutkan dengan penelitian kuantitatif. Nah, lanjutnya karakteristik metode kuantitatif dan kualitatif. 1. Metode kualitatif desain spesifik, jelas rincinya. Dia spesifik dan jelas rinci. Ditentukan secara mantap. Jadi maksudnya jelas di sisi spesifik ini dijelas dan rinci, jelas apa variabelnya. Jelas apa variabelnya. Jadi peneliti sudah menentukan variabelnya apa yang diteliti. Ya, misalnya variabel komunikasi bisnis, variabel strategi pemasaran, variabel minat konsumen, itu semua variabel. Kemudian ditentukan secara mantap sejak awal. Jadi memang pada penelitian kuantitatif itu dari awal itu sudah mantap karena jelas variabelnya, jelas rumusan masalahnya, jelas judulnya. Sedangkan pada kemudian ini menjadi pegangan langkah demi langkah.
Maksudnya langkah pertama kita peneliti itu mencari fenomena dulu. Penelitian kuantitatif mencari fenomena, kemudian menetapkan variabelnya. Itu langkah kedua, menetapkan variabelnya, lalu menetapkan judulnya. Kalau sudah ada fenomena berarti kita sudah bisa merumuskan judulnya apa. Nah, kemudian jelas fenomenanya, lalu cari teorinya. Jadi langkah selanjutnya cari teorinya, kemudian cari jurnalnya. Yaitu ditentukan secara mantap sejak awal, dan 4 menjadi pegangan langkah demi langkah. Nah, sedangkan pada penelitian kualitatif itu desain umum fleksibel. Umum. Dia masih bersifat umum karena belum menemukan fokus penelitian. Karena dia berangkat dari berangkat dari masalah yang belum jelas, sehingga masih penelitiannya proposalnya masih bersifat umum. Kemudian fleksibel itu ya berkembang dan muncul pada proses penelitian. Jadi berkembang itu dia berkembang manakala peneliti sudah masuk di lapangan, sehingga dikatakan berkembang. Dari sudah masuk di lapangan, maka judul dan rumusan masalah dari penelitian kualitatif bisa berubah. Karena berangkat dari masalah yang belum jelas, nanti sudah masuk di lapangan, baru menemukan fokus penelitian. Dia mau fokus meneliti apa? Karena di situ banyak variabel. Nah, sehingga nanti sudah masuk di lapangan, baru peneliti menemukan fokus penelitiannya. Dia mau fokus meneliti apa? Sehingga dikatakan fleksibel. Bisa meneliti variabel lain. Pokoknya peneliti memilih mana yang dia mau teliti. Dia bisa fleksibel. Jadi dari pertama itu masih bersifat umum. Nah, kemudian yang kedua fleksibel. Yang ketiga berkembang dan muncul pada proses penelitian. Berkembangnya itu karena nanti peneliti masuk di lapangan, baru ternyata saya meneliti ini, misalnya saya meneliti saja proses pembuatan wayangnya, atau saya meneliti saja dalangnya itu. Kemudian tujuan pada penelitian kuantitatif menunjukkan hubungan antara variabel. Nah, jadi penelitian kuantitatif itu menunjukkan hubungan antara variabel, artinya ada variabel yang berpengaruh dan ada variabel yang dipengaruhi. Ada variabel eksogen dan ada variabel endogen, atau dengan istilah lain ada variabel mandiri dan ada variabel terikat, atau juga ada variabel itu ada variabel eksogen, ada variabel mandiri. Kemudian pada penelitian kualitatif ini tujuannya menemukan pola hubungan. Jadi memang ini agak berat ini pada penelitian kualitatif karena dia harus menemukan pola hubungan. Nah, misalnya peneliti mau meneliti misalnya kinerja mesin mobil. Nah, dia harus meneliti hubungannya itu mesin mobil, apa yang berhubungan dengan mesin. Nah, itu menemukan pola hubungan. Nah, kemudian pada penelitian kuantitatif dia menguji teori. Nah, makanya ada di situ hipotesis. Nah, jadi kan kalau penelitian kuantitatif itu gambar kerangka konseptual itu dibangun berdasarkan teori. Nah, kalau tadi judulnya mengatakan pengaruh komunikasi bisnis dan strategi pemasaran terhadap minat beli konsumen, maka teorinya mungkin mengatakan bahwa strategi pemasaran dapat meningkatkan minat beli konsumen. Maka itu diuji. Apa benar itu strategi pemasaran dapat meningkatkan daya beli konsumen, minat beli konsumen. Nah, dari hasil pengujian itu diketahui apa benar atau tidak. Kalau misalnya pengaruhnya signifikan, maka itu dikatakan mendukung teori. Memang kan menguji teori, penelitian kuantitatif itu menguji teori.
Sedangkan pada penelitian kualitatif itu menemukan teori. Nah, tadi menguji teori, penelitian kuantitatif menguji teori, dan penelitian kualitatif dia menemukan teori. Kalau misalnya begini, tadi yang ingin meneliti kinerja mesin mobil, nah, misalnya mobil dari merek tertentu, misalnya kinerja mesin mobil Avanza, kan peneliti kualitatif itu dia mencari pola hubungan dulu, hubungannya untuk menghasilkan kinerja itu hubungannya dari mana, entah itu dari aki atau dari mana, itu harus mencari pola hubungan. Dari pola hubungan itu dia menghasilkan teori. Oh, ternyata hubungan antara ini dan ini dia menemukan ini. Nah, itu namanya menemukan teori. Sedangkan kalau mau dikuantitatifkan bisa pengaruh mesin mobil, pengaruh aki dan apa terhadap kinerja mesin mobil. Itu mencari pengaruh. Jadi saya biasa melihat ada orang yang merubah itu mobilnya itu sudah rendah, dikasih ceper lagi, kemudian ada dikasih miring peleknya, itu kan itu pabrik itu sudah melalui penelitian bertahun-tahun bahwa dia harus begini, karena kalau dirubah lagi itu bisa terjadi kerusakan atau bisa terjadi kecelakaan. Kalau misalnya peleknya dikasih miring, bagaimana kalau peleknya itu karena dia miring, bisa-bisa dia lepas itu murnya, kan bisa mencelakai pengemudinya atau penumpangnya. Nah, itulah. Jadi itu pabrik itu sudah meneliti bertahun-tahun itu sampai menemukan itu. Oh, ternyata harus begini modelnya, harus berapa senti dari ini, pokoknya itu melalui penelitian yang bertahun-tahun sehingga ditemukan itu. Jadi janganlah kita merubah-merubah, ya. Kemudian ini mencari generalisasi. Pada penelitian kuantitatif mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Mencari generalisasi maksudnya ini mengeneralisasi berlaku umum. Maksudnya begini, penelitian kuantitatif itu kan ada populasi. Nah, populasi itu kalau populasinya besar maka bisa ditarik sampelnya. Nah, teknik pengambilan sampel itu nanti kita bicarakan pada slide yang akan datang ya. Untuk teknik sampelnya itu nanti kita ini. Kemudian populasi itu hasil pengujian sampel itu kan sampel yang diuji. Nah, hasil pengujian sampel itu yang diberlakukan ke populasi. Contoh yang gampang dimengerti, misalnya ada tetangga kita yang demam tinggi. Kita tidak tahu dia sakit apa. Habis minum obat demamnya naik lagi, sehingga dibawa ke dokter, lalu diambil darahnya 5 cc itu di tangannya dan dimasukkan ke laboratorium, dan hasil labnya mengatakan bahwa dia menderita demam berdarah. Itu. Jadi hasil yang itu kan 5 cc itu sampel. Hasil yang 5 cc itu diberlakukan ke populasi, diberlakukan ke seluruh tubuh, bahwa ternyata orang ini menderita DBD atau menderita COVID-19. Jadi itu sampel. Karena tidak mungkin orang diambil semua darahnya, tidak mungkin. Nah, sama juga kalau misalnya penelitian sosial di bidang sosial, bidang manajemen, kita meneliti karyawan, tidak mungkin semua karyawan diteliti. Kalau misalnya karyawannya ada 900 itu melelahkan, sehingga kita menarik sampel. Sampel itu diambil bisa secara random, bisa secara stratified random sampling, tergantung dari kondisi populasi tersebut. Ya, untuk membicarakan lebih banyak tentang pengambilan sampel itu nanti kita bicarakan lagi. Yaitu pada penelitian kuantitatif dia mengeneralisasi, dia berlaku umum. Berlaku artinya dari sampel yang diambil itu dia diberlakukan ke populasi. Sedangkan pada penelitian kualitatif dia lebih kepada pemaknaan, mencari apa maknanya. Misalnya begini, ada pertemuan di rumah, tapi ada orang yang mengedipkan mata. Itu apa maknanya dia mengedipkan mata? Atau ada orang yang kita tidak kenal tapi selalu tersenyum sama kita, itu pasti ada maknanya. Apa maknanya? Jadi
penelitian kualitatif itu lebih kepada pemaknaan, hasilnya lebih kepada pemaknaan. Kalau misalnya penelitian kualitatif itu ada orang yang sering mengedipkan matanya, itu perlu diteliti kenapa dia mengedipkan matanya. Nah, hasil penelitian menemukan bahwa ternyata dia memang saraf matanya itu yang sering berkedip-kedip. Jadi ketahuan bahwa ternyata dia punya penyakit. Atau mungkin juga dia tidak seperti itu, tapi mungkin hasilnya lain. Nah, jadi itulah pada penelitian kualitatif dia lebih kepada pemaknaan. Berbeda dengan penelitian kuantitatif. Kemudian data ini. Satu, data kuantitatif. Artinya data kuantitatif itu angka-angka. Sedangkan pada penelitian kualitatif itu deskriptif kualitatif. Artinya ini kan penelitian kuantitatif menggunakan kuesioner. Nah, kuesionernya itu ada, kalau kuesioner menggunakan skala Likert, maka sangat tidak setuju itu angkanya 1. Tidak setuju angkanya 2. Netral atau ragu-ragu angkanya 3. Setuju angkanya 4. Sangat setuju angkanya 5. Itulah yang dianalisis secara statistik. Kalau misalnya sampelnya ada 50 atau 80, itu yang ditabulasi dulu, baru dianalisis secara statistik. Ya, kemudian menggunakan statistik apa? Bisa menggunakan regresi, bisa menggunakan regresi linear atau regresi berganda, atau menggunakan PLS, ataukah menggunakan SEM, ataukah menggunakan GSCA. Tetapi kalau penggunaan SEM itu minimal sampelnya 200 orang baru bisa dianalisis secara menggunakan SEM. Tetapi SEM juga itu punya keterbatasan, banyak keterbatasannya yang mungkin nanti dijelaskan ya. Nah, SEM itu sedangkan SEM itu tapi tidak apa-apa, SEM itu sebenarnya keterbatasannya adalah dia hanya bisa menganalisis variabel dengan model indikator formatif. Sedangkan variabel penelitian pada penelitian kuantitatif itu ada variabel dengan model indikator formatif dan ada variabel dengan model indikator reflektif. Nah, itu variabel dengan model indikator reflektif itu adalah variabel yang dicerminkan oleh indikatornya. Berarti dia second order, ya, dia bersusun. Misalnya variabelnya bentuk elips, kemudian dia mempunyai dimensi elips juga. Nah, dari dimensi itulah baru bisa menjelaskan indikator. Nah, sedangkan pada analisis GSCA itu kelebihannya banyak. Pertama, dia lebih simple. Kedua, dia lebih bisa menganalisis variabel, penggabungan antara variabel dengan model indikator formatif dan refleksi. Nah, ketiga, dia bisa menganalisis baik model rekursif dan tidak rekursif. Itu. Kemudian bisa menganalisis dari sampel yang terkecil sampai yang besar. Sedangkan yang lain itu seperti SEM yang dibangga-banggakan orang di Makassar, SEM itu punya keterbatasan seperti yang saya katakan tadi, dia punya keterbatasan. Itu ya, representatif itu terwakili. Kemudian pada penelitian kualitatif tidak representatif. Nah, tidak representatif artinya tidak terwakili karena itu kan dari informasi dari informan, dari tidak mewakili yang lain. Nah, kemudian sedapat mungkin random. Nah, random itu ada yang random, ada juga yang non random. Jadi untuk menjelaskan itu perbedaan random dan non random itu nanti pada slide saya akan datang karena kita belum sampai ke sana. Kemudian pada penelitian kualitatif itu purposive dan snowball. Purposive itu ditetapkan secara sengaja, atau informannya ditetapkan secara sengaja. Artinya peneliti menetapkan siapa orang yang bisa memberikan informasi. Misalnya kalau mau meneliti tentang komunikasi politik, maka
yang diambil sebagai informan adalah orang yang tahu tentang politik. Itu jadi ditetapkan secara purposif. Nah, snowball ini juga digunakan pada penelitian kualitatif. Kemudian pada penelitian kuantitatif ini ditentukan sejak awal. Apanya ditentukan sejak awal? Pertama, variabelnya ditentukan sejak awal kalau sudah dapat fenomena. Variabel ditentukan sejak awal, kemudian ditentukan juga variabel tentukan teorinya. Sejak awal ditentukan teori apa yang digunakan, teorinya siapa. Kemudian ditentukan analisisnya, analisis apa yang cocok dengan judul ini. Nah, itu kenapa dikatakan ditentukan sejak awal. Jadi pertama ditentukan judulnya apa, judulnya itu judul penelitiannya, karena kalau sudah ada fenomena maka kita sudah bisa menentukan judul. Kemudian merumuskan masalah, ditentukan rumusan masalahnya, ditentukan juga tujuan penelitiannya, ditentukan variabelnya, ditentukan teorinya, kemudian mencari jurnalnya. Itu makanya ditentukan sejak awal. Jadi makanya pada penelitian kuantitatif itu menurut saya ini lebih simpel. Karena kenapa? Itu tidak akan berubah-ubah. Tetapi pada penelitian kualitatif itu dia berubah. Manakala peneliti masuk di lapangan, dia barulah menemukan fokus penelitian, sehingga judul dan rumusan masalah yang sudah dibuat sebelumnya itu bisa berubah. Dan menurut Sugiono 2009 bahwa penelitian kualitatif yang tidak berubah judul dan rumusan masalahnya dianggap bahwa peneliti tidak mengeksplor terlalu jauh masalah situasi sosial. Itu makanya agak berat karena selalu berubah itu kalau penelitian kualitatif. Kemudian ini yang dari penelitian kualitatif juga berkembang itu tadi, berkembang karena berkembang sesuai proses penelitian, berkembang karena selalu berubah. Yang tadinya mungkin kita menetapkan rumusan masalah yang ada di pikiran kita, tetapi setelah masuk di lapangan ternyata berubah rumusan masalahnya dan juga berubah tujuan penelitiannya serta berubah judulnya. Jadi memang untuk penelitian kualitatif itu menurut saya itu agak berat kalau memang mau dilaksanakan langkah-langkahnya dan mau melaksanakan observasi partisipan. Karena itu untuk melaksanakan observasi partisipan itu tidaklah mudah. Nah, sama halnya kalau misalnya ada peneliti mau meneliti kehidupan perilaku orang-orang di klub malam, maka peneliti harus masuk di klub malam, meneliti bagaimana perilaku orang-orang di sana. Dia mengamati dulu, dan dia observasi partisipan, dia masuk di sana. Apa yang dia lihat, bagaimana perilaku orang di klub malam, itu yang dia catat. Itu. Tapi tidak boleh memihak. Tapi jangan sampai memihak. Jadi apa yang pokoknya dia harus tidak boleh memihak. Dia harus tahu bahwa saya ini peneliti. Tidak boleh misalnya masuk di sana baru tergoda sama hostesnya di sana, itu tidak boleh. Karena itu kalau sudah tergoda begitu berarti itu sudah memihak, karena mungkin saja ada yang dia sembunyikan, ada saja perilaku yang disembunyikan. Jadi tidak boleh memihak. Jadi itulah beratnya pada penelitian kualitatif jika menggunakan observasi partisipan. Jadi memang pada penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif itu sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan, karena itu dia saling melengkapi. Maksudnya penelitian kualitatif menemukan teori dan menemukan hipotesis, sedangkan penelitian kuantitatif menguji teori dan menguji hipotesis. Jadi tidak perlu kita pertentangkan, tinggal peneliti mencari atau berangkat dari penelitian, apakah berangkat dari penelitian kualitatif ataukah berangkat dari penelitian kuantitatif. Itu tergantung dari masalahnya. Kalau masalahnya sudah jelas, berarti peneliti berangkat dari penelitian kuantitatif dan langsung tetapkan variabelnya dan sudah ada fenomenanya.
Tetapi pada penelitian jika masalahnya belum jelas, maka peneliti berangkat dari penelitian kualitatif. Itu. Jadi tidak perlu kita pertentangkan, tinggal peneliti memilih berangkat dari mana. Dan peneliti harus menguasai apa yang mau diteliti, harus punya konsep apa yang akan diteliti. Kalau misalnya kalau penelitian kuantitatif kita juga tidak tahu konsepnya, tidak tahu teorinya, harus tahu itu, harus dipelajari. Karena kenapa? Karena itu pada ujian proposa itu tidak menutup kemungkinan itu ditanya itu teorinya siapa yang digunakan. Tuh. Kemudian apa fenomenanya? Apa alasan penelitian dilakukan? Kenapa Anda meneliti itu, judul itu? Kenapa? Itu harus ada alasannya. Nah, kalau penelitian kuantitatif itu alasan penelitian dilakukan itu bisa dari teori dan dari teori misalnya kalau judulnya pengaruh tadi tuh yang saya jelaskan, pengaruh komunikasi bisnis dan strategi pemasaran terhadap minat beli konsumen, maka apa saya bilang ini, kalau judulnya itu maka tetapkan variabelnya, berarti Anda meneliti variabel komunikasi pemasaran, kemudian variabel strategi pemasaran komunikasi bisnis, kemudian variabel strategi pemasaran dan variabel minat beli konsumen. Itu ditetapkan karena sudah ada fenomenanya, jadi ditetapkan dari awal. Kemudian cari teorinya siapa digunakan. Tetapi pada penelitian kualitatif tidak langsung bisa ditetapkan variabel apa kita mau teliti karena belum masuk di lapangan. Nanti kalau masuk di lapangan baru dia fokus apa yang dia mau teliti, variabel mana yang dia mau teliti. Nah, seperti diungkapkan tadi, atau misalnya seperti ini. Kalau tadi judulnya itu kinerja mesin mobil Avanza, maka dia harus mencari pola hubungan dulu. Apa yang menghasilkan kinerja ini? Pola hubungan dari mana? Mungkin dari aki, hubungannya dari mana sehingga dia bisa menghasilkan kinerja. Jadi itu harus ditetapkan, itu harus jelas. Dia mencari pola hubungan dulu. Saya pikir untuk kuliah hari ini cukup sekian, dan jika ada pertanyaan dari mahasiswa bisa melalui kolom chat. Ya, jadi saya tutup kuliah ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada slide berikutnya.